IITB. Jumpa lagi di Walmart Outlook Weekly Market Update. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Pasar keuangan global berlanjut untuk menghadapi volatilitas yang luar biasa di tengah-tengah kondisi ekonomi saat ini yang dipenuhi oleh berbagai tantangan. Dimulai dari bertahannya tingkat inflasi global di level yang tinggi, perubahan arah kebijakan mayoritas bank sentral dunia menuju ke siklus kenaikan suku bunga, serta meningkatnya antisipasi pasar terhadap resiko akan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara, gelombang infeksi COVID-19 yang tengah melanda negara Cina dan mendorong kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai untuk menerapkan lockdown selama kurang lebih 2 bulan terakhir, ditambah lagi dengan masih berlangsungnya tensi geopolitik di Eropa. Kedua hal ini pun turut membebani sentimen investor. Penurunan tajam dapat terlihat di berbagai pasar saham global, seperti Amerika Serikat dengan indeks saham S&P 500 yang melemah 15,6% secara year-to-date per minggu lalu. Sementara, indeks Nasdaq yang komposisinya merupakan saham-saham teknologi di Amerika Serikat turut melemah 24,5% di periode yang sama. Pada pasar saham Asia, pelemahan yang serupa turut terlihat tercermin dari indeks MSCI Asia Pasifik X Jepang yang melemah 17,1%. Di tengah disrupsi rantai pasokan akibat lockdown di Cina, kenaikan harga komoditas utama yang didorong oleh perang antara Rusia dan Ukraina, disertai dengan berlanjut pulihnya pasar tenaga kerja dan peningkatan permintaan konsumen di Amerika Serikat pasca pandemi, beberapa faktor ini pun alhasil mendorong angka inflasi di Amerika Serikat untuk bertahan di level yang tinggi. Rilis data inflasi CPI Amerika Serikat per bulan April dicetak di level 8,3% secara year on year. Meskipun berada lebih rendah dari level 8,5% di bulan sebelumnya, namun angkanya berada lebih tinggi dari 8,1% yang diantisipasi oleh pasar. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tekanan harga masih cenderung untuk persisten. Merespon lonjakan pada inflasi ini, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed memutuskan untuk meningkatkan suku bunga, yaitu di bulan Maret sebanyak 25 basis poin dan di bulan Mei sebanyak 50 basis poin menjadi 0,75 hingga 1% sesuai dengan ekspektasi pasar. Ketua The Fed Jerome Powell mensinyalkan bahwa The Fed akan terus berupaya untuk menekan kenaikan angka inflasi dengan ekspektasi akan kenaikan suku bunga lebih lanjut di bulan Juni dan Juli mendatang, masing-masing sebesar 50 basis poin. Kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif ini meningkatkan kekhawatiran investor akan resiko perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga resesi, sehingga volatilitas pada pasar masih berpotensi untuk bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Namun di sisi lain, dengan tingkat pengangguran yang masih konsisten rendah di level 3,6% per bulan April, ditambah lagi dengan permintaan konsumen yang tertunda akibat pandemi, kedua hal ini dinilai dapat menyediakan suatu penyangga terhadap guncangan yang dapat berdampak kepada ekonomi Amerika Serikat. Beralih ke dalam negeri, pasar saham domestik turut tidak lepas dari tekanan jual akibat variatifnya katalis global dengan performa IHSG yang tertekan pasca libur lebaran. Per minggu lalu, IHSG tercatat turun 0,25% secara year to date dari peningkatan hingga 28 April lalu yang sempat dicetak sebesar 9,8%. Pasar obligasi pemerintah dan nilai tukar pun turut menghadapi tren pelemahan dengan posisi yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun ditutup di level 7,36% dan rupiah ditutup di level 14.613 per pekan lalu. Sementara tekanan eksternal cukup berdampak terhadap pergerakan pasar domestik, namun berbagai data dari dalam negeri masih mencerminkan kondisi fundamental yang suportif untuk menopang pemulihan dan pembukaan ekonomi di tahun ini. PDB Indonesia per kuartal pertama 2022 tercatat tumbuh 5,01% sejalan dengan pertumbuhan 5,02% di kuartal sebelumnya. Sementara, neraca perdagangan turut menunjukkan surplus sebesar 9,3 miliar US dollar di kuartal pertama dan mendorong cadangan devisa untuk naik ke level 139 miliar US dollar. Di sisi lain,
Inflasi Indonesia tercatat meningkat ke level 3,47% secara year on year di bulan April dari 2,64% di bulan sebelumnya dan merupakan kenaikan inflasi yang tertinggi sejak bulan Desember 2017. Meskipun masih dalam target Bank Indonesia di 2 hingga 4%, resiko kenaikan harga berpotensi untuk menyebar dengan inflasi inti yang menyentuh level 2,6% secara year on year atau yang tertinggi sejak awal 2020. Dengan demikian, seiring dengan resiko lonjakan inflasi, baik dari global maupun domestik, serta seri kenaikan suku bunga yang sudah diberlakukan oleh Bank Sentral Global, grup kami mengantisipasi potensi akan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia secepat bulan Mei ini, yaitu sebanyak 25 basis poin dengan total sebesar 100 basis poin di keseluruhan tahun ini. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses Weekly Market Journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan OneWorld Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TET.